Bab 3059. Perjanjian hidup dan mati Kamal Cui. Melihat Erik Kin duduk di seberangnya, wajah Kamal Cui penuh dengan kebaikan. Kamu mungkin berpikir aku di sini untuk membalas dendam untuk saudaraku, tapi tidak. Dia menggelengkan kepalanya. Aku di sini untuk berterima kasih. Kamal Cui berkata dengan mengejutkan. Meskipun kamu membunuh adik laki-lakiku, Kamal Cui dan aku tidak memiliki hubungan yang baik. Orang ini tidak memiliki bakat, dan dia tidak bekerja cukup keras. Dia hanya leluhur generasi kedua. Orang seperti ini, biarkan sendirian orang luar memandang rendah, aku juga memandang rendah padanya. Juga, tidak apa-apa jika dia makan dan menunggu untuk mati, tetapi dia suka menggertak orang lain dan menyebabkan masalah di mana-mana. Setelah membuat masalah, ayahku akan selalu mengatur agar aku membereskan masalahnya. Aku sudah muak dengannya. Senyum Kamal Cui berangsur-angsur menjadi lebih kuat, dan dia menyesap teh. Bahkan di belakang, karena aku tak kenal lelah, aku bahkan mencoba membunuhnya beberapa kali, mencoba mencari kesempatan untuk membunuhnya. Jadi mengetahui bahwa kamu membunuhnya hari ini, aku benar-benar merasa lega. Tanpa adik laki-laki yang menggangguku ini, aku tidak memiliki hambatan dalam kultivasi sehingga aku dapat bergerak maju tanpa gangguan dan menerobos alam untuk mencapai tujuanku. Tapi, omong-omong, Kamal Cui meminum teh-teh spiritual sekaligus, meletakkan cangkir teh, menyentuh sudut mulutnya, dan meringkuk lagi, tapi kali ini senyumnya tidak lagi lembut, tapi dingin. Bagaimanapun, dia adalah adik laki-lakiku, dan dia bisa mati di tanganku, tetapi tidak oleh orang luar tanpa alasan. Selain itu, sebelum dia dibunuh olehmu, dia melaporkan namaku. Nama Penil Cui tidak ada artinya, tapi aku, Kamal Cui, tidak akan pernah membiarkan siapapun yang mengenalku merendahkanku seperti ini. Tidak masalah jika kamu membunuhnya. Jika dia menyebutku dan kamu membunuhnya lagi, kamu memukul wajahku. Kamal Cui menekan jarinya dengan keras, cangkir teh itu langsung pecah berkeping-keping. Teman seiman Kin, aku tidak tahu seberapa hebat kamu. Napasmu sangat aneh, dan kekuatanmu tidak buruk, tetapi tidak berpengaruh padaku. Kamu menyanggah wajah Kamal Cui, aku akan membunuhmu. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa di sini, kamu tidak boleh bertemu di kapal bintang dan ketika aku sampai di sisi lain, aku akan menerobos ke fase penilaian satu penurunan, kalau begitu, dimanapun kamu berada, aku akan menemukanmu. Dengan ekspresi ganas, Kamal Cui menatap Erik Kin dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Dan ketika mereka mendengar kata-kata terakhir Kamal Cui, banyak orang di sekitar tampak terkejut. Kamal Cui adalah pria yang pendendam dan memiliki niat membunuh yang kuat. Teman seiman Kin ini akan bernasib sial. Tapi Kamal Cui ini sangat gila sehingga dia berani menyatakan bahwa dia akan mengambil nyawanya bahkan tanpa mengetahui identitas pria energi kematian ini. Teman seiman, kamu tidak tahu, jangan lihat peringkat Kamal Cui di luar peringkat 50 dalam daftar galaksi, tetapi dia hanya memiliki tingkat kultivasi di tahap awal fase penilaian dan aku mendengar bahwa itu telah melewati 2 kesengsaraan guntur. Ketika dia mencapai wilayah rahasia di Bima Sakti dan menerobos lagi, itulah kultivator satu penurunan yang sebenarnya, dan tingkat kultivasinya pasti akan sangat meningkat. Ada 2 kesengsaraan guntur, sangat menakutkan, bukankah itu setidaknya fase penilaian bintang 6? Dengan kekuatan Kamal Cui, setidaknya itu juga fase penilaian. Kekuatan tempur semacam ini takut langsung ke puncak pejuang kebanggaan. Ketika semua orang mengatakan ini, banyak orang memandang Erik Kin dengan kasihan. Meskipun tubuh Erik Kin dikelilingi oleh energi kematian, namun terlihat agak misterius. Tapi bukan salah satu dari talenta top itu.
Meskipun Penil Cui adalah seorang playboy, dia memiliki kakak laki-laki yang kuat. Eric Kin membunuh Penil Cui dan tiba di wilayah rahasia di galaksi. Menakutkan, menakutkan, dia menakutkan. Johan Ni, yang berada di samping, merasakan niat membunuh yang dilepaskan oleh Kamal Cui. Tiba-tiba seluruh tubuhnya bergetar dan jatuh ke tanah. Kakak laki-laki. Cindy Ni melihat kegilaan Johan Ni menyerang lagi, jadi dia dengan cepat mendukungnya dan memberinya beberapa pil dewa. Menyaksikan kepergian Kamal Cui, ekspresi Eric Kin tenang. Kamal Cui pergi tanpa mengambil meja, kursi, dan bangku. Eric Kin duduk di meja, menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dengan santai, dan meminumnya dengan santai. Melihat ini, semua orang terdiam lagi. Kamal Cui sangat arogan, sepertinya Eric Kin ini tidak berlebihan. Saudara Kin, kami menyebabkan masalah bagimu. Cui Suang menstabilkan kakak laki-laki itu, kemudian berkata dengan ekspresi bersalah. Jika bukan karena saudara mereka tidak akan memaksa Eric Kin untuk mengambil tindakan. Tidak masalah, bunuh saja, kata Eric Kin ringan. Mungkin Penil Cui seharusnya tidak terbunuh pada saat itu, gumam Venoni. Diam. Cindy Ni menatap. Itulah kebenarannya, bisik Venoni. Jika takut, kamu dapat memutuskan hubungan denganku. Aku pikir kesombongan Kamal Cui tidak akan mengganggumu, kata Eric Kin. Kamu salah paham, kami tidak takut. Venoni menggelengkan kepalanya dengan kuat. Saudara Kin, kamu telah membantu kami. Ketika tiba di wilayah rahasia di galaksi, kamu dapat menyelamatkan kakak laki-laki dan membiarkan kakak laki-lakiku mengambil tindakan. Ini pasti akan membantumu menghancurkan Kamal Cui ini. Bagaimana jika kamu tidak bisa menyembuhkan kakak laki-lakimu? Kamu akan terlibat olehku. Eric Kin mengangkat alisnya. Apakah kakak tertua bisa sembuh atau tidak? Teman seiman Kin, keluarga Ni, kita bersyukur. Masalah ini terserah kita. Bahkan jika itu berbahaya, bagaimana kita bisa berpangku tangan saat ini? Cindy Ni mengangguk dengan serius. Teman seiman, ini transmisi suara Slip Gyoku. Ketika kita sampai di wilayah rahasia di galaksi, kami akan menyembuhkan kakak tertua dan kami akan mengirimkan transmisi suara kepadamu. Tentu saja, jika kamu menemukan sesuatu, kamu juga dapat mengirim kami sebuah transmisi suara. Ketika sampai di sini, naik saja kapal bintang untuk tiba. Itu adalah tanah wilayah rahasia. Cindy Ni tidak gugup seperti sebelumnya, dan mendapatkan kepercayaan diri lagi. Setelah menerima slip giok, Eric Kin mengangguk sambil berpikir dan tidak mengatakan apa-apa. Adapun apa yang dikatakan Venoni, haruskah dia membunuh Penil Cui? Eric Kin juga tidak menjelaskan apapun. Dia masih diselimuti energi kematian pada saat itu. Meskipun pemakan langit menembak, itu tidak memakan auranya sendiri, tetapi untuk mengirimkan instruksi kepada pemakan langit, diperlukan kerohanian. Pada tingkat kesadaran spiritual saat itu, setelah mengirimkan perintah, kecuali jika tubuh segera memulihkan vitalitasnya, sudah terlambat untuk mengubah urutan lagi. Tentu saja, tidak masalah apakah Kamal Cui ini berusia 62, 26, atau memiliki masa depan yang cerah. Penil Cui, seorang pengganggu yang merampok pelatihan tanpa partai yang tidak bersalah, seharusnya sudah mati sejak lama. Jika bunuh diri, orang tidak akan menyesalinya. Kamal Cui ini ingin membalaskan dendam adiknya, jadi dia mengambilnya. Setelah itu, Eric Kin menunggu di alun-alun seperti orang lain. Ketika galaksi dibuka dan kapal bintang tiba, secara resmi akan memasuki wilayah rahasia. Entah di mana lembah transmisi yang bisa membawa semua orang kembali ke bintang biru. Pada saat yang sama, di paviliun rahasia langit di paviliun harta karun. Seperti biasa, Sumalong duduk di sini.
Bagaimana situasi Kaisar Qin di pihak dinasti Qin? Suma Long bertanya. Meskipun 7 atau 8 hari telah berlalu sejak mati Suri Erik Qin, dan keenam guru rahasia langit telah memberikan jawaban, dia masih sedikit gelisah. Di hati semua kultivator, galaksi adalah makhluk tertinggi, dekat dengan kebenaran. Jika penilaian hidup dan mati Erik Qin benar-benar salah, itu akan menjadi pukulan besar bagi paviliun harta karun. Dan Erik Qin adalah anak dari keluarga Qin. Jika dia benar-benar mati, mungkin ada beberapa petunjuk dari keluarga Qin. Melaporkan kepada para tetua, orang-orang yang kami kirim belum menemukan informasi berharga, tetapi tampaknya tidak ada perubahan. Seorang pengurus yang bertanggung jawab atas penghubung berkata. Bersambung.